Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam hadirat Tuhan, di mana kita akan datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita, pertolongan kita, dan pengharapan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita semuanya. Kita mau mempersembahkan hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, supaya kita juga mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan. Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya, mengurapi doa malam kami malam hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan Yesus Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya. Karena Engkau sangat rindu bersekutu dengan kami. Engkau sangat rindu untuk Tuhan Yesus Tuhan memberkati kami. Dan Engkau mau senantiasa memulihkan kami, menyembuhkan kami, menghibur dan menguatkan kami. Kami percaya di mana Roh Kudus Allah hadir, di situ ada kemerdekaan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu kami merasakan damai sejahtera, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Pimpin kami ya Bapa dari awal sampai akhirnya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami ikat segala penguasa di udara, segala panah-panah api si jahat. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami persembahkan doa malam kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ya Tuhan, lihatlah hati kami, selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Mari uji Tuhan setiap hati anak-anak-Mu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku
rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana, Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat tanganmu, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Ya Yesus, sebab Engkau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala selamanya Kau layak, sebab Kau layak. Ya Yesus, terima puji kami umat-Mu, kagum dan hormat. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, terima pujian,
terpuji Yesus namamu. yang hidup Oh selalu. haleluya, Terpujilah Yesus Yesus Tuhan. yang berkuasa. terpujilah Terpujilah Kau yang Jehovah, berkuasa selalu. terpujilah Jehovah Jireh. Oh terpujilah Jehovah Oh hati Shalom, kami berlimpah dengan syukur. terpujilah Jehovah Sama, Segala hormat, segala hormat bagi Yesus. terpujilah El Oh Shaddai, kemuliaan bagi Yesus. terpujilah Elohim, Kemuliaan terpujilah El bagi Yesus. Dia Haleluya. hidup, dia hidup, dia hidup. Mari bangun rohmu, mari bangun rohmu dan sembahlah Tuhan. Sebab Dia layak diberi pujian, sebab Yesus layak terima sembah. Oh kami sembah di dalam roh Oh dan Rapa Kotoro kebenaran. Namasi Kiriri, Raya Namasi. Haleluya, Engkaulah pembantu kami yang teguh, Engkaulah kota benteng kami, tanduk keselamatan kami, Engkaulah perisai hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu berdoa, sebab kepadamu sajalah kami berdoa. Kemana kami harus pergi, tidak ada Tuhan kecuali datang kepadamu, karena Engkau yang mendengarkan doa dan menjawab doa kami, Tuhan Yesus Tuhan kami. Karena kami tahu hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa selama-lamanya. Engkau lah Alfa dan Omega, yang awal dan tak berkesudahan. Besar setiamu, besar kuasamu, melimpah kasihmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang saat ini membawa bangsa kami ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu keadaan dunia saat ini, Tuhan Yesus Tuhan, tidak menentu Tuhan. Dunia sedang digoncangkan, karena memang di dalam firman-Mu Engkau sudah berjanji, Aku akan menggoncangkan sekali lagi langit dan bumi, supaya nyata dan tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, yang memerintah di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk keadaan bangsa kami juga ya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk pemulihan corona, pemulihan ya Bapa ekonomi. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, di dalam tangan-Mu terkontrol semua ya Bapa keadaan yang ada, karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan ya Bapa. Di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, dan seluruh Bapak para Menteri, aparatur negara, TNI, Polri, DPR, MPR ya Bapak, sebagai wakil rakyat Tuhan, untuk Tuhan pemulihan ya Bapak proses corona ini Tuhan, dan juga ekonomi. Kami percaya Tuhan Yesus, pemerintah adalah hamba-Mu untuk mencurahkan roh hikmat-Mu, roh pengertian, roh pengetahuan ya Bapak, untuk menyelesaikan setiap Tuhan kasus yang ada ya Bapak. Dan kami percaya pasti Tuhan Yesus Tuhan akan berlalu Tuhan. Oh, setiap badai pasti berlalu Tuhan Yesus Tuhan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Bapa, ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan Yesus Tuhan kami. Curahkan roh keamanan, roh ketentraman atas bangsa ini ya Bapa, di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana yana masandi. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami, di dalam kondisi sekarang ini ya Bapa yang tidak menentu. Biarlah kami semua memegang teguh kepada firman Allah yang hidup, karena firman adalah perkataan janji-Mu yang tidak pernah berdusta. Apa yang Kau tuliskan, yang Kau firmankan di dalam Alkitab, Engkau akan lakukan segera dan sempurna di atas muka bumi ini ya Tuhan Yesus Tuhan kami.
Terima kasih Bapa, oleh sebab itu saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan jerilah kita tidak pernah sia-sia. Bapa, kuatkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang sedang goyah Tuhan Yesus Tuhan kami. Oh, berikan mereka pengharapan yang baru, agar mereka tetap memandang kepada Engkau Tuhan Yesus, sumber segala sumber dalam hidup kami. Jika ada yang sakit pada saat ini dimanapun berada, curahkan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan Yesus, urapan kesembuhan-Mu, roh kesembuhan-Mu kepada yang sakit dimanapun berada, ke atas tubuh kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan di dalam ada kuasa darah dan bilur-bilur Yesus yang memerdekakan kami, melepaskan kami dan menyembuhkan kami. Yang sedang berduka cita, Allah Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan sejati kepada mereka. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa, yang patah semangat berikan semangat yang baru, yang sedang terjatuh dan tertunduk, Roh Kudus topang kembali agar mereka tetap memandang kepada Kristus Tuhan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Mari kita semuanya menguatkan hati kita, menguatkan roh kita, menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti untuk memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami Bapa. Engkau melihat Bapa segala kebutuhan anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, orang yang berharap kepadamu tidak akan dipermalukan ya Bapa. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun anak-anak-Mu yang kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena Engkau yang berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu mari kita semua, kita mau percaya kepada firman Tuhan, karena Dia tidak pernah berdusta. Dia yang berjanji tidak pernah berdusta. Dia berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dia berjanji juga menyertai kita dan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan, kelepasan, kemerdekaan dan pemulihan. Selamatkan mereka ya Bapa. Curahkan keselamatan atas bangsa kami Tuhan, atas kami semua ya Bapa. Nyatakan diri-Mu Tuhan Yesus, agar dunia melihat benar Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata, Engkau ada, Engkau pemilik surga dan berkuasa selama-lamanya. Di dalam kuasa nama Yesus kami ikat segala kuasa kegelapan, roh jahat di udara, segala panah-panah api si jahat kami hancurkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Sebab iblis percaya dan iblis tahu Yesus adalah Tuhan. Iblis gemetar di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis hanya tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, segala kuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi tunduk di dalam nama Yesus. Segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam kuasa nama Yesus, curahkan kuasa-Mu malam hari ini ya Bapa. Curahkan kuasa-Mu ke segala arah, dimanapun anak-anak-Mu Bapa berada, duduk Bapa, berdoa. Engkau maha hadir, Engkau ada di sana melawat semuanya. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara rasakan Dia ada bersama dengan saudara. Nyatakan isi hatimu, nyatakan keinginanmu di dalam doa dan permohonan, dan mengucap syukur bahwa Allah mendengarkan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Ya, dengan iman katakan
sesuatu kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, yes. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. sekali lagi, oh Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Sebab Allah mengerti, Allah peduli, sebab Allah peduli. ya Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan berjalan sendiri. Engkau tahu apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami rasakan Tuhan di saat-saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau pegang akan janji firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengerti setiap beban kami. Engkau mengerti Tuhan apa yang menjadi persoalan dan masalah kami Tuhan. Dan ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Yesus buka jalan. Engkau yang menyelesaikan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami semua Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan Yesus Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh peduli akan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami mempersembahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Engkau Tuhan Yesus yang datang juga di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membawa Tuhan setiap pergumulan-pergumulan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Malam hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Berikan mereka kesatuan Tuhan. Karena di mana ada kesatuan Tuhan di antara keluarga, di situ ada berkat Tuhan turun atasnya Tuhan. Biarlah Tuhan masing-masing Tuhan Yesus dapat berfungsi dengan baik. Baik kepala keluarga Tuhan, suami sebagai kepala keluarga, istri Tuhan sebagai
penolong Tuhan yang sepadan Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus yang takut akan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau orang tua Tuhan boleh membawa setiap anak-anak mereka Tuhan selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan orang tua kami Tuhan, para opa oma Tuhan, Engkau kuatkan mereka di hari tua mereka Tuhan. Biarlah mereka mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh datang kepada Engkau ketika mereka Tuhan Yesus di masa tua mereka Tuhan, pengharapan mereka tidak akan pernah mengecewakan. Engkau rangkul mereka Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, kuatkan setiap opa oma Tuhan, biarlah mereka dapat menjadi tiang-tiang doa di keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan untuk para single parent Tuhan, mereka tidak pernah sendiri Tuhan, biar Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban Tuhan atas segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan juga Tuhan setiap Tuhan komsel-komsel Tuhan, biarlah komsel-komsel tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, mereka tetap ada kesatuan, ada Tuhan Yesus kekompakan Tuhan di antara mereka semua Tuhan di komsel Tuhan. Biarlah para PKS Tuhan Kau kuatkan dia dapat berdiri teguh di dalam Engkau Bapa. Begitu juga Tuhan kami serahkan juga kepada setiap PA head Tuhan, biarlah head juga dapat menguatkan setiap PKS Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun secara online setiap komsel Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu juga ada di setiap komsel-komsel Tuhan. Engkau bekerja luar biasa Tuhan atas komsel-komsel Tuhan, sehingga setiap anggotanya Tuhan dikuatkan Tuhan. Mereka tidak akan tercerai-berai, tidak ada yang gugur Tuhan, mereka semuanya kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di setiap kami Tuhan, di setiap keluarga-keluarga, opa oma, dan setiap ibadah youth juga kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Ibadah youth Tuhan yang sudah dimulai Bapa untuk ibadah lewat Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan anak-anak youth kami Tuhan boleh dimenangkan untuk Engkau. Biarlah Tuhan masa remaja mereka Tuhan, mereka Tuhan mau dekat dengan Engkau, takut akan Engkau. Oh segala keterikatan Tuhan di anak-anak muda Tuhan, di anak-anak youth Tuhan, oh kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di masa muda mereka Tuhan, mereka sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu merasakan Tuhan masih banyak anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang masih hidup dalam tuduhan-tuduhan, masih hidup dalam intimidasi, merasa diingat-ingatkan akan dosa-dosa masa lalu mereka. Firman-Mu berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, 19 dan 20. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu malam hari ini menguatkan kami Tuhan, bahwa seberapapun dosa-dosa kami di masa lalu Tuhan, seberapapun kesalahan-kesalahan dan kebodohan kami di masa lalu Tuhan, Engkau tidak pernah mengingat-ingatnya Tuhan. Tetapi yang suka mengingat-ingat adalah iblis Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Kau jamah, Kau lawat jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih hidup dalam tuduhan-tuduhan, perasaan merasa bersalah, perasaan tidak layak, merasa tidak dihargai Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Bapa Engkau yang memeluk mereka satu persatu Bapa, pulihkan hati mereka Tuhan, Engkau tarik mereka kembali Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala tipu daya iblis, segala roh intimidasi, roh yang menuduh, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah saat ini
jemaat-Mu Tuhan boleh pulih Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam dosa-dosa masa lalu Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengingat dan Engkau sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Biarlah saat ini Tuhan Engkau tarik mereka kembali, untuk mereka berbalik kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Ketika mereka mengambil keputusan untuk berbalik dan meninggalkan dosa mereka, maka Engkau akan memulihkan keadaan mereka Tuhan. Mereka akan memakan hasil yang baik dari negeri ini Tuhan. Mereka akan hidup diberkati Tuhan. Biarlah saat ini Engkau kuatkan, teguhkan mereka Tuhan. Kasih karunia-Mu memampukan mereka, untuk mereka Tuhan mau terus berjalan maju Tuhan dalam panggilan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bergumul, yang lagi sakit Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Saat ini Engkau sendiri yang menumpangkan tangan atas mereka Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit telah disembuhkan, segala kelemahan tubuh Engkau gantikan dengan kekuatan ilahi Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati mereka saat ini, yang jemaat-Mu yang lagi mau mencari rumah kontrakan juga Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memampukan mereka Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang yang akan mengontrakan, membuka jalan buat mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan rumah kontrakan dengan harga yang murah Tuhan, sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tidak tinggalkan jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan hidup mereka, Engkau ada berserta dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi, kami akan terus teguh berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Oh, kami percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu
Ya Bapa di surga, firman-Mu ya dan amin. Kami hanya percaya atas firman-Mu saja Tuhan. Biar malam ini Engkau sendiri yang berbicara. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Roh-Mu yang bekerja. Urapi kami, berikan kami telinga seorang murid. Biar firman-Mu ini menjadi berkat buat anak-anak-Mu di Abalab Jamlang KBC. Biar kami terus Tuhan rindu Tuhan mendengar firman Tuhan. Berikan kami telinga yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Darah Yesus membungkus kami jauhkan dari segala pencuri firman, segala roh jahat di udara, pengacau, roh kuasa kegelapan, roh sakit penyakit tidak bisa mengganggu kami. Biar kami bersuka cita menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, semua baik-baik. Ya, puji Tuhan ya. Nah, kita bertemu, berjumpa di dalam online doa malam. Nah, tetap semangat ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Malam ini saya mau ajak kita renungkan kembali firman Tuhan, yaitu tentang cucunya Abraham, yaitu Yakub ya. Kita semua tahu ceritanya Yakub ya. Dia kan cucunya Abraham, anaknya Ishak ya, yaitu Esau dan Yakub. Semua tahu bagaimana Yakub ini dibenci oleh abangnya karena dia mencuri hak kesulungan ayahnya, menipu bapaknya. Ya, memang Yakub ini pintar, dia mempunyai hati yang rindu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Padahal itu hak seharusnya kan abangnya Esau, milik Esau kan. Biasanya hak kesulungan adalah anak yang pertama. Tapi karena dia rindu ingin mendapatkan berkat itu, akhirnya dia menipu abangnya, menukar dengan semangkok kacang merah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya abangnya kesal dan marah setelah tahu bapaknya udah memberkati dia. Akhirnya abangnya berencana nanti mau membunuh dia. Tapi pada waktu itu mamanya Ribka itu mendengar, cepat suruh dia lari ya dari kesaudaranya ke tanah Haran. Tapi kita mengucap syukur ya, Tuhan sangat baik. Tuhan mengasihi Yakub lebih dari Esau. Karena dia menghormati Tuhan, menghargai hak kesulungan itu. Pada waktu pelarian dia sampai di padang gurun ya. Jadi kita baca sebentar di Kejadian 28 dari ayat 12 ya, kita baca sebentar supaya kita tahu. Dari ayat 12 sampai 14 ya, mari kita baca. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ya, karena dia berkenan kepada Tuhan, Tuhan begitu mengasihi Yakub ya. Jadi Tuhan bermimpi kepada dia itu. Waktu tempat yang dia lihat itu, ya dia mimpi itu, di situ dia melihat ada tangga ya turun naik tempat pintu surga. Dia menghargai itu. Apa yang kita lihat? Pada waktu dia lihat penglihatan itu, di dalam ayat 20 kita berlihat ya. Tetap 28 Kejadian ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu.
kita melihat sikap hatinya Yakub ya. Pantasan Tuhan mengasihi dia. Pada waktu dia mendapatkan pernyataan mimpi itu, dia mengambil batu ya sebagai tugu untuk menjadi rumah Tuhan. Dia sudah bernasar. Makanya seseorang yang menghargai hadirat Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengejar Tuhan begitu rupa, Tuhan pasti membela dia. Amin. Walaupun dia dikejar-kejar sama abangnya, dia menjadi pelarian di dalam padang gurun dia sendirian, Tuhan bermimpi, Tuhan mau memberkati dia. Di situ dia bernasar ya. Makanya saudaraku, siapapun juga kita kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengejar Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya, itu akan selalu dibela. Amin. Ya, kita tahu ceritanya Yakub ya, akhirnya lari dia ke tempat Laban ya. Dia punya mama, punya family ya. Akhirnya di situ dia bekerja sama Laban ini. Dia bekerja sama Laban ini bertahun-tahun untuk mendapatkan istri anaknya Rahel itu ya. Tapi apa dapat? Ditipu lagi dia. Ditipu dengan Laban. Pada waktu dia udah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan istrinya itu yang dia cintai, Rahel, tapi dikasihnya Lea, ciciknya itu yang kurang cakep itu. Apa yang terjadi? Dia ditipu. Akhirnya dia bilang boleh kerja 7 tahun lagi. Akhirnya 7 tahun lagi baru dapatnya Rahel. Makanya saudaraku, walaupun Tuhan mengasihi dia sebagai anak Tuhan, tapi kita ingat apa yang kita tabur kita akan tuai. Karena dulu dia juga pernah menipu papanya untuk merebut hak kesulungan ya. Sebenarnya itu kan haknya abangnya. Makanya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati. Setiap kelemahan, setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Amin. Dia sudah menipu papanya sekali, tapi dia ditipu oleh Laban ini, mertuanya itu berkali-kali. Sampai firman-Nya berkata ya di 31 ayat 5 dan 9 ya. Kita mungkin gak usah baca. Dia bilang boleh kita baca sebentar. Kejadian 31 ayat 5 dan 9, kita lihat sebentar. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa dia tidak lagi seperti yang sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku ya. Tapi ya kita lihat ya, apapun juga kalau kita apa yang kita tabur kita pasti tuai ya. Dia menipu orang sekali, dia ditipu 12 kali, puluhan kali. Makanya saudara hati-hati ya, dalam hal kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ya, walaupun ya dia ditipu, tapi Tuhan mengasihi dia ya. Kita lihat lagi cerita ini, akhirnya kan Laban dia kan bawa mereka pergi, bawa istri, anaknya, tinggalkan domba, kambing semua karena Tuhan bela dia. Bagaimana Tuhan membela dia? Pada waktu dia kerja sama dia mendapat upah untuk domba-domba yang bintik-bintik, coreng-coreng itu semua milik dia. Tuhan sudah kasih mimpi, lihat. Dia akan mendapatkan domba-domba yang bintik-bintik dan coreng-coreng itu, loreng-loreng itu milik dia. Makanya dia jadi kaya sekali. Akhirnya dia ambil keputusan tinggalkan Laban. Kita juga lihat bagaimana Tuhan begitu sangat mengasihi Yakub ini, karena dia terus menghargai Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan, bernasar, mau memberikan perpuluhan Tuhan kalau dia bisa kembali ke tempat asalnya suatu hari. Akhirnya dia waktu tinggalkan, bawa anak istrinya, tinggalkan kotanya itu, dikejar sama mertuanya ya. Kita melihat di ayat 31 bagaimana mertuanya. Pada waktu itu datanglah Allah dan suatu mimpi kepada Laban
orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Karena waktu dia kejar, karena anak istrinya kan, anaknya, cucunya dibawa pergi sama Yakub kan, dia kejar. Tuhan langsung mimpi ingatkan kepada Laban, kamu hati-hati ya, jangan mengatai Yakub dengan sekata apapun. Pada waktu dia ketemu dengan Yakub di ayat 29 dia berkata, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudaraku, betapa dahsyatnya kalau Tuhan sudah membela seseorang yang menghormati dan menghargai dia begitu rupa ya, sampai kata-kata pun tidak boleh, tidak izinkan Laban untuk menjelek-jeleki, memarah-marah, mengatai dia ya. Seperti Musa kita tahu ya, waktu adiknya mengata-ngatai dia, Tuhan langsung panggil adiknya, langsung akhirnya adiknya menjadi kusta. Makanya saudaraku, kadang kita tidak sadar, kita sembarang ngomong ya, kita kadang seenak mau kata apa-apa, mau jelekin, mau hakimin, itu dosa yang sangat besar ya. Apalagi orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita berbuat yang begitu ya, kita ini berdosa ya. Kita tahu Tuhan sangat membela orang yang diurapi, apalagi menghakimi dan menjelekin dia ya. Jadi, tapi satu hal saya selalu ingatkan, pembelaan adalah dari Tuhan. Walaupun orang mengatai kita, menjelek mau menjatuhkan kita, kalau Tuhan bela, kita tidak akan jatuh ya. Saya juga pernah ngalamin dulu ya, di tempat kita ada seorang head ya. Pada waktu dia ada masalah, kita skor dia, memang dia salah gitu. Kita skor dia untuk sementara istirahat. Tapi dia bukannya diam, bukan istirahat, malahan dia cari pembenaran, cari pemimpin yang lain, cari orang kaya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan saya, menjelekin saya. Tapi saya sih gak apa-apa, saya cuma doakan aja ya. Tapi saya cuma merasa kasihan. Kadang kita manusia tidak usah mencari pembelaan, tidak usah mencari pembenaran, karena pembelaan itu adalah datang dari Tuhan. Amin. Kita biarkan Tuhan yang membela kita. Kita jangan memakai kekuatan sendiri ya. Seperti Yakub ini, dia ditipu sama Laban. Dia juga tetap dekat Tuhan. Tuhan yang membela dia. Sampai Laban ditegur lewat mimpi. Bayangkan saudaraku, Tuhan, kalau seseorang sudah berkenan, betapa dia adalah biji matanya Tuhan. Tuhan membela dia habis-habisan ya. Jadi kita ingat dalam Tuhan, kita mempunyai Tuhan adalah hakim kita, Bapa kita. Dia akan membela. Kita tidak usah cari kebenaran, tidak ada cari pembenaran, siapa benar, siapa salah. Saya selalu ingatin, gak usah cari. Yang penting kita tahu Tuhan adalah hakim kita. Kita kalau hidup benar, hidup takut Tuhan, menghargai Tuhan, seperti Yakub menghormati Tuhan. Dapat mimpi, cepat dia langsung bernasar, dia langsung nyembah Tuhan. Di situ akan dibangun rumah Tuhan. Bayangkan, itu sikap hati Yakub yang begitu rupa, yang begitu berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah membuat dia dibela habis-habisan. Kenapa Esau dan Yakub begitu berbeda? Karena Esau tidak menghargai hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Lu mau ambil aja, yang penting satu mangkok kacang merah, tukar satu mangkok makanan aja. Dia tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak menghormati apa yang Tuhan mau berikan kepada anak sulung, tapi dia tidak menghargai dan tidak menghormati. Demikian juga dengan kita. Kita ingat, kita harus selalu menghormati hadirat Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati Tuhan. Kita akan dihormati, kita akan disayangkan, kita akan dibela, kita akan diberkati. Amin. Kami mengucap syukur lewat firman ini senantiasa menguatkan kita. Saya mau tambahkan satu terakhir, yaitu Mazmur
yaitu Mazmur 118 ya. Mazmur 118 ayat 5 ya. Dari 118 ayat 5 sampai 8. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolongku, aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bila firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, kita tidak akan takut apa yang bisa dilakukan manusia kepada kita. Amin. Asal yang penting kita benar, kita berkenan. Ya, kita nggak usah takut kepada manusia, kita harus takut kepada Tuhan. Ya, Tuhan kalau di pihak kita, Tuhan membela kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memandang rendah mereka yang membenci kita. Ya, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada berlindung kepada manusia. Terima kasih firman ini menguatkan kita, biarlah kita tetap dekat kepada Tuhan, biar kita tetap hidup berkenan, biarlah kita tetap menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, percaya Tuhan kan pasti akan membela kita seperti Dia membela Yakub. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita mau akhiri doa malam kita dan kita mau naikkan sebuah pujian. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memberkati kami di dalam hadirat-Mu. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami menerima pemulihan, kesegaran, kesembuhan, kekuatan iman. Terima kasih Bapa, dan kami mengakhiri doa kami dengan ucapan syukur. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Mesias kami Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.